Satu metode yang diajarkan di pola pertolongan Allah, just follow the way. Ikuti jalannya Allah. Ikuti jalannya Allah. Nanti kita mendapatkan keajaiban-keajaiban. Mungkin kita hanya berharap anak kita bahagia, tapi nggak taunya dikasih lebih apa? Anak kita menjadi penghafal Quran. Mungkin doa kita hanya sekedar berangkat umroh, tapi nggak taunya berangkat umroh sekeluarga. Ini keajaiban apa enggak? Ada nggak orang yang berdoa bisa berangkat umroh, nggak taunya bisa berangkat umroh sekeluarga? Ada, banyak. Apakah sebelumnya ini dipikirkan? Belum tentu. Nggak taunya ketika dia berdoa dan Allah berikan kemudahan. Tapi apakah itu ujuk-ujuk? Enggak juga. Tentunya just follow the way. Ikuti jalannya. Maka harapan yang paling utama itu apa? Together till Jannah. Ini adalah keinginan dari setiap rumah tangga. Bersama sampai surga. Maka ada istilah di dunia ini dalam rumah tangga itu diawali dengan apa? Baiti jannati. Rumahku surgaku. Jadi mulai dari rumah udah ada tuh penghuni surga. Siapa? Suami kita penghuni surga, istri penghuni surga, anak-anak penghuni surga. Ketika baiti jannati, maka di dalamnya adalah penghuni surga. Amalan-amalannya amalan-amalan surgawi. Nggak kaget lagi nanti ngelihat surga. Kenapa? Karena sudah ada di mana? Di rumah tangga kita. Bersama sampai surganya Allah. Inilah harapan dari pernikahan. Suami istri. Apa sih tujuan panjenengan menikah? Kan gitu. Tujuan panjenengan menikah itu apa? Dalam konsep pernikahan, menikah itu diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan husnul khotimah. Perjalanannya bernilai ibadah menuju berkah. Ini adalah konsep pernikahan yang harus kita miliki bersama-sama. Diawali dengan nama Allah bismillah, perjalanan yang bernilai ibadah menuju berkah, dan diakhiri dengan husnul khotimah. Kira-kira setuju apa enggak? Diawali dengan bismillah. Bismillah saya menikah, bismillah saya terima. Diakhiri dengan husnul khotimah. Maka awal dan akhir dari pernikahan itu apa? Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan husnul khotimah. Kok enggak dengan alhamdulillah? Karena banyak orang yang alhamdulillah tapi belum tentu husnul khotimah. Laras pengobatan. Mengakhiri pernikahannya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Di mana? Di pengadilan agama. Bercerai. Alhamdulillah apa enggak? Alhamdulillah. Tapi harapan kita adalah sampai husnul perempuan. Seorang perempuan itu akan mendapatkan bidadari, mendapatkan pangeran itu siapa? Suami terakhirnya. Berarti kalau dia nikah 2 kali, suami terakhirnya. Tapi suami terakhir saya ngeselin Pak Ustaz. Resiko. Maka istri-istri Rasulullah SAW tidak menikah lagi dengan siapapun. Kenapa? Karena ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Begitu juga siapapun suami panjenengan, mudah-mudahan sedunia sampai
Setuju apa enggak? Mau? Bismillah. Maka ketika ada orang datang ke rumah kami mempunyai permasalahan dan istrinya itu langsung mau mengibarkan bendera putih, Ustaz, saya nyerah deh Pak Ustaz. Mau ngapain? Suami saya bla 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 bla, saya menyerah Pak Ustaz. Enggak ada kata menyerah. Jalanin terus. Tapi tanpa tapi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perjalanan nikah itu adalah ibadah menuju berkah. Bikin kopi ibadah, nyiapin pakaian ibadah. Dimarahin juga sabar ibadah. Sabar kita ibadah. Jenengan kalau dimarahin apa yang jenengan lakukan? Hah? Biasanya kalau orang dimarahin, istrinya dimarah sama suami, istrinya bilang apa? Sabar Pak, sabar gitu ya. Atau apa? Istighfar Pak, istighfar gitu. Kira-kira suaminya bakal istighfar apa enggak? Malah tambah marah. Istighfar, istighfar, istighfar. Kamu gara-gara ngaji di Aqua Bergerak nih, udah bisa ceramahin aku. Besok gak usah ngaji lagi. Siapa sih ustadznya? Ustadz Andi. Wah. Istighfar, istighfar, istighfar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada di antara kita yang lagi marah, bacalah ta'awudz. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir. Jadi kalau ada orang marah, kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kencang lagi dia. A'udzu billahi minasyaitonir. Jadi nggak usah baca apa namanya nyuruh istighfar, tapi apa dibaca? A'udzu billahi minasyaitonir. Aku berlindung dari godaan setan ya. Jadi kalau ada orang marah gitu ya, yang baca ta'awudz siapa? Kita. A'udzu billahi minasyaitonir. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira indah enggak perjalanannya ini? Indah. Perjalanan nikah itu ibadah menuju berkah. Tapi kenyataannya kepriwe? Kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenyataannya setelah menikah banyak masalah. Bener apa enggak? Setelah menikah itu kenyataannya banyak masalah. Ada nggak di sini yang setelah menikah nggak punya masalah? Ada apa enggak? Yang ada angkat tangan, boleh pulang duluan. Mau ngapain lagi ngaji, dia nggak punya masalah kan gitu. Tapi ternyata kenyataannya setelah menikah itu banyak masalah. Bahkan ada yang banyak, ada yang banyak. Ada nggak yang masalahnya banyak? Depan, belakang, kanan, kiri, semuanya masalah. Atas, bawah, masya Allah. Karena memang masalah rumah tangga itu kalau nggak keluarga, ekonomi. Kalau nggak kerjaan, usaha. Leres apa buatan ini? Masalah keluarga itu masalah siapa? Anak, istri, suami, mertua, orang tua. Ini dia sama suaminya baik-baik aja, tapi sama mertuanya nggak baik. Ada nggak yang kayak begini? Dia sama mertuanya baik-baik saja, tapi sama orang tuanya sendiri nggak baik-baik. Ini masalah nih. Ya, masalah dengan siapa? Keluarganya. Atau dia masalah nggak ada masalah di keluarga, tapi ekonominya masalah. Usaha kanan mentok, kiri mentok, ke depan kejedot, ke belakang kejungkak, masuk lubang ketimpa, utang 5 juta berubah jadi 50 juta. Ada nggak? Zaman Covid dia ngutang 1 juta, 3 bulan jadi 40 juta, ngutang pinjol. Tapi selesai nggak nyampe
1,5 bulan, utangnya lunas, belas. Dipecat dari perusahaannya, ditinggal suaminya ditalak 2, anaknya dibawa, tinggal sebatang kara. Kira-kira nangis atau nyesek? Ya nangis, ya nyesek. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonomi. Di kerjaan punya masalah, di tempat usaha juga punya masalah. Ini adalah masalah. Dan ternyata kalau kita adalah orang yang beriman, kita harus yakin setiap masalah diberikan cobaan. Gak ada orang yang hidup tanpa masalah. Terus napa betul? Semua yang hadir di sini ini orang-orang yang punya masalah. Benar apa enggak? Tapi masalah kita beda-beda. Kenapa? Karena orang tua kita beda, kerjaan kita beda, usaha kita beda. Benar apa enggak? Suami istri kita beda. Ada nggak di sini yang suaminya sama? Ada nggak yang istrinya sama di sini? Beda. Bahkan istrinya suaminya sama pun masalahnya beda. Benar apa enggak? Iya. Dia istri pertama, istri kedua, punya masalah apa enggak? Tapi masalahnya sama apa enggak? Enggak, beda. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kamu mengira kamu bakal masuk surga? Enggak ada orang yang bisa masuk surga kecuali dia menerima 3 permasalahan, 3 cobaan. Apa itu? Malapetaka, kesengsaraan, dan guncangan. Jadi masalah manusia itu dibagi menjadi berapa? 3. Dibagi menjadi berapa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, masalah manusia itu dibagi menjadi 3. Apa itu? Al-ba'sa, ad-dara, wa zulzil. Ini masalah manusia. Kita posisinya ada di mana? Malapetaka, sengsara, atau sudah diguncang? Dan orang yang menerima semuanya ini, nextnya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus menerima dan melewati 3 cobaan. Apa itu? Al-ba'sa, ad-dara, wa zulzil. Harus melewati berapa? 3. Yang pertama apa? Al-ba'sa, ad-dara, wa zulzil. Maka jenengan jangan sampai ngasih nama anak siapa? Al-ba'sa. Namanya sinten? Al-ba'sa. Artinya apa? Namanya siapa? Ad-dara. Artinya apa? Namanya siapa? Zulzilu. Tiap hari goncang terus ya. Ada nggak bedanya al-ba'sa, ad-dara, wa zulzilu? Ada. Yang paling tinggi tingkat kesusahannya itu apa? Zulzilu. Yang paling rendah al-ba'sa. Dan kalau dia sudah menerima guncangan, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Ibu-ibu mau dapat kebahagiaan apa enggak? Mau? Sudah siap rumah tangganya diguncang? Mau tapi tanpa guncang? Kira-kira bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Coba kita lihat lagi nih ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Artinya apa? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal
Ya cuma sekedar aja masalahnya. Masalahnya dia nggak ada masalah kecuali kesehatannya apa? Kesleo doang gitu. Tapi kalau yang lain penyakitnya kompilasi. Beda dengan kesengsaraan. Kesehatannya itu ngedrop. Stadium 4. Udah punya penyakit jantung, penyakit liver. Penyakit liver juga penyakit gigi. Ya kan? Udah sakit gigi, sakit hati lagi. Sakit hati lebih sakit daripada sakit gigi. Udah komplit. Ya, maka kalau seperti ini dinamakan apa? Sengsara. Dalam bidang apa? Kesehatan. Atau di bidang ekonomi, sengsaranya seperti apa? Dia punya hutang. Hutangnya hutang darat dan hutang udara. Emang ada hutang darat? Ada. Apa? Bank tongol. Kalau hutang udara, pinjol. Ditagih sana, ditagih sini, pusing. Maka mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini punya hutangnya tahun 2024 lunas semuanya. Wah, gede semuanya suaranya. Apa masih punya hutang? Bismillah, mudah-mudahan lunas semuanya. Insya maka target nih 2024 ya, catat hutangnya, berapa hutangnya? Catat hutangnya. Kita tahu hutangnya, catat, tulis berapa hutangnya. Ada yang punya hutang 10 juta, catat. 100 juta, catat. 500, catat, tulis. Tulis gede-gede, di bawahnya apa? Lunas 2024. Ini merupakan apa? Ad-dhar. Tapi ternyata ada orang yang bukan punya masalahnya itu cuma sekedar ad-dhar. Tapi masalahnya itu zulzil. Hutang ya iya. Suami selingkuh, anak narkoba, ada nggak yang kayak gini? Coba. Itu dinamakan apa? Zulzil. Tapi jangan khawatir, jalani insya Allah. Ini merupakan awal kebahagiaan kita semuanya. Maka siapapun yang hari ini sudah sampai tahap al-ba'sa, jangan bangga. Harus melewati apa? Ad-dhar. Dan kalau misalkan dia sudah sampai ad-dhar, hati-hati, dia juga akan menerima apa? Zulzilu. Tapi kalau sudah zulzilu, jangan putus asa, jangan menyerah. Insya Allah kebahagiaan itu akan datang sebentar lagi. Kenapa? Tulijul laila fin nahari wa tulijul nara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jangankan malam Allah rubah jadi siang, siang Allah rubah jadi malam. Bismillah. 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 Ya Allah, kapan ya bisa berangkat haji? Kan gitu ya. Kapan ya saya bisa berangkat haji bareng istri, berangkat umroh bareng istri? Tiba-tiba ada orang yang nawarin haji. Ada orang yang nawarin umroh. Walaupun kita nggak punya duit, tapi ini merupakan jalannya. Ya, merupakan apa? Jalannya. Kita nggak tahu nih gimana caranya Allah membukakan jalan hidup kita. Kita nggak tahu gimana caranya bayar hutang. Tapi kalau Allah sudah katakan kun fayakun, lunas, lunas. Orang yang punya hutang 40 juta itu, dia bingung banget. Suaminya sudah meninggalkannya, ditalak 2. Anak dibawa, kerjaan udah nggak punya. Apa yang dia lakukan? Dia mengerjakan amalan 40 hari. Dia mengerjakan apa? Amalan 40 hari. Nanti pulang saya kasih ini semuanya, ini semuanya. Dia mengerjakan amalan ini 40 hari, dicatat semuanya, dia list semuanya. Apa yang terjadi? Di hari ke-30-an, kurang lebih 32-33, pamannya itu datang. Ketika pamannya datang, dia ngelihat keponakannya nggak kerja. Keponakannya nggak kerja. Kenapa?
Terus gimana utangnya? Ya nggak tahu. Ya gimana ntar aja. Kata ibunya gitu. Kemudian paman itu bilang, ya udah selesain aja. Gimana caranya selesaiin? Ya dibayar. Uangnya dari mana? Udah ntar saya bayar deh semuanya. Ntar gimana cara gantinya? Udah nggak usah diganti. Selesai. Catatannya ada apa enggak? Dibayar. Tapi syaratnya apa? Panggil suaminya. Diselesaiin semuanya tanpa harus membayar. Ada orang dia mau bayar utang suaminya karena suaminya meninggal dunia. Dia punya utang dolar sama utang rupiah. Ketika ada niatan bayar padahal belum bisa bayar, tapi ada niatan bayar, dia mau cuma ngomong, insya Allah Bu, utang suami saya akan dibayar, tapi nggak semuanya, nanti akan dibantu oleh anak-anak saya. Baru ngucap kayak gitu, apa kata orang yang utang itu? Almarhum orang baik, ibu orang baik, anak-anak ibu baik semuanya. Doain saja semoga keluarga saya juga baik. Utang rupiahnya saya bebaskan Bu. Ibu bayar utang dolarnya saja. Berapa? 15 juta. Dia punya utang 15 juta berupa dolar. Padahal orang tua ini dia punya utang, punya uang itu cuma 10 juta. Ya udah nih Bu, saya bayar. Enggak Bu, bayarnya pakai dolar aja. Nanti kalau ada baru dibayar. Ya sudah, dia pulang. Dia pulang, kemudian dia telepon tuh. Adiknya ini telepon kakaknya. Mas, kurang 5 juta tapi pakai rekening dolar. Bayar, cari yang 10 juta pakai dolar, yang 5 jutanya dikirim lewat rekening dolar. Jadi dikirim sama kakaknya 5 jutanya pakai rekening dolar, 10 jutanya ditukar pakai dolar. Dia balik lagi tuh adiknya ini. Adiknya balik lagi sama ibunya. Bu, ini uangnya. Loh, kok cepet banget? Iya, kami tukerkan. Yang 5 juta sudah dikirim sama kakak saya. Oh iya, sudah masuk rekeningnya. Yang 10 juta diterima. Ini saya terima semuanya. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Saya kasih hadiah 10 juta untuk ibu. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah mendidik anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga anak-anak saya juga bisa seperti ini. Ibu itu langsung sujud. Utangnya lunas. Dan itu adalah keluarga saya. Niat buat jual beli rumah, buat bayar utang, rumahnya nggak kejual, utangnya lunas, baru rumahnya kejual. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Tapi nggak ujug-ujug, kita harus punya senjatanya dulu. Kita harus punya amalan-amalannya dulu. Maka jangan biarkan semuanya dengan apa? Dengan pikiran kita. Emang 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi belum tentu 1 tambah 1 2 selamanya. Karena menurut Allah 1 tambah 1 bisa 100, 1 dikurang 1 bisa berubah jadi 1000. Oleh karena itu, mulai sekarang sering-seringlah mendengarkan apa kata Allah, kata Rasul, dan kata ulama. Dalam berumah tangga kita nggak bisa sendirian. Dalam berumah tangga kita harus bersama-sama. Suami soleh, istri soleh, anak-anak soleh semuanya. Itulah yang dinamakan apa? Baiti jannati, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, dimulai dari sekarang, niatin semuanya, bismillah. Oleh karena itu, dengarkanlah Allah, Rasul, dan ulama. Mulai hari ini, bismillah niatin. Apa kata Allah kita ikuti, apa sunnahnya Rasul kita jalanin, kita hidupkan, dan apa kata ulama, sami'na wa ata'na. Kerjakan kewajiban-kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan sunnah-sunnahnya, dan sami'na wa ata'na kepada siapa? Ulama. Karena ilmunya sangat bermanfaat. Saya akan memberikan 3. Mulai dari perkataan ulama, sabda Rasul, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Gus Mustafa Bisri. Beliau pernah mengingatkan kepada kita, wahai suami, wahai istri, jadilah manusia. Wahai suami, wahai istri, jadilah manusia. Wahai suami, wahai istri, mengertilah dan manusiakanlah manusia. Suami, jadilah manusia. Jangan jadi malaikat yang ngerasa paling manusia itu punya salah apa enggak? Punya. Siapa di antara panjenengan yang enggak punya salah dan dosa? Angkat tangan, pulang duluan. Kita semua punya salah dan dosa. Kita semua punya salah dan dosa. Enggak ada di antara kita yang enggak punya permasalahan. Kita semua punya masalah dan dosa. Dan mengertilah manusia. Kita ini manusia, punya kekurangan, punya kelebihan. Maka tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu hari ini kita banyak kekurangannya, maka jangan sampai kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita mengucap la haula wala quwata illa billah. Kita ini enggak punya daya dan upaya. Apalagi hari ini bukan hanya sekedar al-ba'sa ad-dharra, tapi hari ini rumah tangga kita sedang diapain? Dikasih goncangan. Maka kita baru sadar kita adalah manusia yang lemah. Ada satu doa yang diajarkan oleh ibunya Ustaz Yusuf Mansur, itu apa? Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Dulu ketika Ustaz Yusuf Mansur dalam keadaan punya masalah yang sangat dahsyat, utang yang sangat luar biasa, bahkan sampai masuk ke dalam penjara, ibunya ngomong sama Ustaz beliau, mau nggak dibantu sama Allah? Baca nih. Kalau mau serius, mau dibantu sama Allah, baca nih. Apa? Ya Allah, ya Fatah, ya Razzaq, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita udah tahu, kita ngerti kita lemah, tapi kita diem aja, jangan diem. Udah tahu kita hari ini butuh Allah Subhanahu wa taala, back to Allah, come to Allah, and talk to Allah. Kembali kepada Allah, masukin tracknya Allah, jalannya Allah. Come to Allah, datangin Allah semaksimal mungkin. Jangan biarkan lewatkan hari-hari kita tanpa tahajud. Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa sholat sunnah fajar. Kalau emang kita mau gapai dunia dan seisinya, apa itu? Kebahagiaan, kesenangan di mana? Di sholat sunnah fajar. Maka kalau hari ini kita mau bahagia, jangan lewatin tuh sholat sunnah fajar. Kalau hari ini kita mau rumah tangga kita sakinah, jangan lewatin sholat sunnah fajar. Kalau kita mau suami kita soleh, istri kita soleha, anak kita soleh soleha, rajin sholat, rajin baca Quran, jangan tinggalin sholat sunnah fajar. Apa manfaatnya? Dapat dunia dan seisinya. Apa sih isinya dunia? Ya suami soleh. Apa sih isinya dunia? Apa isinya dunia? Anak yang soleh. Apa sih isinya dunia? Kesehatan. Hari ini kita nggak sehat, sholat sunnah fajar. Hari ini kita banyak utang, mau lunas, sholat sunnah fajar. Kapan kita sholat sunnah fajar? Bismillah, mulai besok. Siap? 2024, jangan kelewatan sholat sunnah fajar. Bahagia insya Allah. Lunas insya Allah. Dibukain jalan keluar, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Maka ketika kita berdoa, ya Allah, kita udah nggak tahu lagi tuh jalannya.
hanya bisa berdoa, ya Allah. Allah jawab tuh, iya ada apa? Ya Fatah, bukain jalannya ya Allah. Nggak tahu nih jalan keluar dari mana. Bukain jalannya ya Allah, yang tertutup bukain jalannya. Ya Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, beri kami rezeki min haitsu la yahtasib, ujuk-ujuk dilala, kan kayak gitu ya. Nyoba ngumpulin duit buat beli mobil, gak kumpul-kumpul, mobilnya juga gak datang. Ujuk-ujuk ada orang, ini mobilnya, ini motornya, ini ongkos buat berangkat haji, ini tiket hajinya. Ya. Padahal kita coba tiap hari keliling tawaf, tuh keliling alun-alun. Kita nyobain hari ini kita tawaf keliling alun-alun. Saya awal-awal nikah, saya ajarin istri itu kalimat tauhid. Apa? Ayo Bun, tawaf Bu. Dulu masih tinggal di pondok mertua indah. Kalau malam anak saya nangis, saya bawa tawaf. Tapi keliling meja. Jam 2, labbaik Allahumma labbaik. Mungkin mertua saya, ya Allah, menantu gua gila ya. Ya Fatah, ya Razzaq, ya Muhawwilal ahwal, wahai Allah yang mengubah segala keadaan kami. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal, ubahlah keadaan kami dengan keadaan yang lebih baik lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Udah serahin aja kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Itu. Yang ketiga, manusiakanlah manusia. Ingat, suami kita manusia, istri manusia, anak-anak kita manusia. Maka manusiakanlah manusia. Jangan sampai kita berkata kasar kepada anak kita, jangan sampai kita berkata kasar kepada siapa? Suami kita. Tapi dia kasar sama kita, nggak apa-apa. Bismillah, manusiakanlah manusia. Ya, ini adalah pesan dari siapa? Gus Mustafa Bisri. Jadilah manusia, mengertilah manusia, dan manusiakan manusia. Untuk siapa pesannya? Suami istri. Kira-kira setuju apa enggak nih? Yang kedua, sabda Rasulullah SAW. Apa yang diingatkan kepada kita? Be the best to your family. Bukan to be better, tapi apa? Be the best. Jadilah yang terbaik, tapi kepada siapa? Keluarga kita. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Siapa aku di sini? Rasulullah SAW. 2024, Bismillah, jadi istri yang paling baik kepada suami. Siap apa enggak? Ada seorang istri, dia nggak bisa berbuat baik sama suaminya, tapi dia bisa berbuat baik sama suami orang lain. Sama suami orang lain, mau kemana Pak? Hati-hati di jalan Pak. Sama suami sendiri, mau kemana Pak? Mau jemput janda sebelah ya? Pulang kok malam banget. Dari mana aja sih? Coba lihat HP-nya. Sama suami orang lain didoain suami orang lain, tapi dibiarin suami kita sendiri. Bahkan dengan tega menceritakan keburukan suami kita kepada siapa? Maka Bismillah, mulai hari ini jadilah suami yang baik kepada istrinya, jadilah istri yang baik kepada suaminya, dan jadilah anak yang paling baik kepada siapa? Orang tua. Jenengan punya uang, jenengan nyumbang
segera keluar dari rumah orang tua kita, datengin toko sembako, bawa yang terbaik untuk orang tua kita. Bismillah, beri yang terbaik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka lakukan yang terbaik untuk siapa? Keluarga kita. Siapa keluarga kita? Suami, istri, anak, orang tua. Orang tua itu siapa? Orang tua kandung dan juga mertua kita. Siapa keluarga kita? Suami, istri, anak, kemudian orang tua. Maka siapapun yang hari ini punya orang tua, punya mertua, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kita mau diberi yang baik oleh Allah, berikan yang terbaik kepada orang tua. Bismillah. Ada dikit atau banyak, kirim, beri. Begitu juga kepada anak-anak kita. Insya Allah. Maka ini adalah pesannya. Be the best to your family. Jadilah yang terbaik untuk keluarga kita. Siapa sih istri yang paling baik? Istri yang baik adalah istri yang baik kepada suaminya. Dan suami yang baik adalah suami yang baik kepada istrinya. Bismillah. Maka pesannya, jadilah yang terbaik pada keluarga. Siapa keluarga kita? Suami, istri, anak, orang tua. Be the best your family. Jadilah yang terbaik pada keluarga kita. Siapa keluarga kita? Suami. Siapa keluarga kita? Istri. Siapa? Anak, orang tua. Maka ketika ada anak kita, sampaikan kepada anak kita, "Nak, makasih ya, Nak." 3 kata yang paling membuat magic itu, kalau di dalam pola pertolongan Allah itu apa? I'm sorry, thank you, dan I love you. Apa? I'm sorry, thank you, I love you. Bahasa Jawanya, matur nuwun, pangapunten, aku cinta karo. Pernah nggak ngucapin ini kepada suami jenengan? Pernah apa enggak? Sering? Ngomong sama suaminya, "Mas, maafin saya ya, belum bisa jadi istri yang terbaik. Mas, makasih ya sudah nemenin saya dalam perjalanan 15 tahun pernikahan ini. Mudah-mudahan Mas sehat. Mudah-mudahan kita bisa sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata-kata ini pertama kali saya dengar dari istri saya. Ketika melihat istri di zaman Covid, kajian Ustazah Halimah Al-Aidrus, setelah selesai dia datang masuk kamar, kemudian dia bangunin saya, "Bi, bangun. Mana tangannya?" Dipegang tangan saya. "Ngapain sih? Mana tangannya?" Kemudian dipegang tangan saya, kemudian dia bilang apa? "Maafin Bunda ya, Bi. Bunda belum bisa jadi istri yang terbaik buat Abi. Maafin Bunda belum bisa jadi ibu yang terbaik buat anak-anak. Mudah-mudahan Abi sehat." Jadi kalau misalkan saya tuh dengar kata-kata sehat, itu saya langsung terenyuh. Kenapa? Karena kondisi keadaan saya ini sebenarnya lagi gak baik-baik. Sampai detik ini pun lagi gak baik-baik. Tapi qadarullah dengan doa para jemaah, insya Allah sampai hari ini masih bisa tertawa. Padahal sebenarnya gak baik-baik. Maka ketika ada orang doain saya sehat, itu kadang saya langsung sedih. Apalagi istri doain saya sehat. Ya Allah, sehat-sehat ya Bi. Mudah-mudahan kita bisa bahagia di dunia dan kita bisa sesurga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis saya. Saya peluk dia, saya nggak minta maaf. Ya. Permintaan maaf itu akan terasa indah apabila diucapkan oleh pasangan kita. Apalagi ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu simpel banget. Bikin kopi, Bi, ini kopinya. Kemudian kita bilang terima kasih, simpel kan? Tapi ketika kita dikasih kopi nih, jenengan ngasih kopi ke suami, kemudian suami bilang sambil natap panjenengan, "Makasih ya Bu, I love you." Kira-kira beda apa enggak? Sama dikasih kopi, "Pak, ini kopinya," sambil main HP. Beda apa enggak? Kalau kita mau dihormati, maka kita hormati dulu.
Maka setiap anak itu ngasih, makasih ya nak, lihat anak, aku sayang sama kamu, I love you. Mudah-mudahan kita bisa sampai bahagia di dunia dan di akhirat. Ini, be the best to your family. Jadilah yang terbaik pada keluarga. Kemudian yang terakhir adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar keluarga kita bahagia di dunia itu pesannya apa? Jagalah pakaian keluargamu. Jangan sebar aib. Apa? Jagalah pakaian keluargamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Jangan sebar. Buruk suami kita, pakaiannya robek, jahit, pakaiannya bolong, tambel, jangan malah dirobekin, jangan malah dibolongin yang besar. Kalau emang suami itu nggak punya baju, jangan dibiarkan orang lain tahu, orang lain melihat suami kita lagi nggak pakai baju. Apa yang harus kita lakukan? Tutupin dengan kebaikan-kebaikan kita. Ada seorang ibu, anaknya ini narkoba. Tapi ketika ditanya, Bu, gimana anaknya? Alhamdulillah, doain ya Bu, semoga anak saya tambah soleh. Lihat. Orangnya tahu nggak bahwasanya anaknya narkoba? Tahu. Tapi orang tuanya nggak pernah ngungkapin keburukan anaknya. Kenapa? Seburuk apapun keluarga kita, dia adalah keluarga kita. Sejelek apapun suami kita akhlaknya, dia adalah tetap suami kita. Jagalah pakaian keluarga. Seburuk apapun keadaan keluargamu, mereka tetap keluargamu yang harus dijaga. Ini pesan. Seburuk apapun keadaan keluargamu, mereka tetap keluargamu yang harus dijaga. Jangan sebar aibnya. Jangan bangga dengan menyebarkan aib keluarga kita. Maka jagalah pakaian keluargamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Bismillah. Ya. Jadi pesannya ada berapa? 3. Pesannya ada berapa? 3. Apa yang pertama tadi? Masih ingat? Pesan yang pertama, suami istri jadilah manusia. Mengertilah manusia dan manusiakan manusia. Ya Fatah, ya Razak, ya Muhawwil al-ahwal, awwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Yang kedua, be the best to your family. Jadilah yang terbaik. Jadilah istri yang terbaik untuk suami. 2024. Jadilah ibu yang terbaik untuk siapa? Anak-anak. Bismillah. Semoga panjenengan bisa mengantarkan anak-anak panjenengan menjadi anak-anak penghafal Quran. Gak ada lagi kebahagiaan kecuali seorang orang tua punya anak yang menghafal Quran. Masya Allah. Saya pernah nanya sama bapak saya almarhum, ketika adik di wisuda di usia 17 tahun. Pak, gimana perasaan papa? Seperti hari ini papa dapat mobil dan rumah mewah, Mas. Ini baru di dunia, belum nanti di akhirat papa akan dipanggil dan dipakaikan mahkota serta baju kemuliaan. Terus dia ngomong, makasih ya Mas. Bahagia perempuan kita. Kalau kita mau punya anak menghafal Quran, maka bismillah hari ini kita ngapalin Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, bismillah. Bismillah. Maka be the best to your family. Jadilah yang terbaik untuk keluarga kita. Jadilah yang terbaik pada keluarga kita. Dan yang terakhir, jagalah pakaian kita semua. Maka harapan kita dalam rumah tangga itu apa? Together till Jannah, bersama sampai di surga. Just follow the way and you will get this. Caranya dengan apa? Iman, ikhtiar iman maksimal, sabar tanpa tapi. Apa? Iman,
bisa nggak sih istri dan suami masuk surga bersama? Bisa. Ini kan harapan kita, benar ya? Kita ingin punya suami yang soleh. Kita ingin punya istri yang soleh. Kita ingin sekali malam itu bangun bersama dengan suami melakukan sholat tahajud. Malam-malam kita bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak kita. Bahagia sekali. Saya datang ke rumah orang kaya. Rumahnya itu mewah sekali. Ketika masuk rumahnya itu, ruang tamunya mewah sekali. Di depan ruang tamu itu ada musola. Dan musolanya itu mewah. Kita menginap semalam di sana, dan di malam hari jam 2 malam itu seperti jam 6, berisik. Ternyata keluarga itu melakukan sholat berjamaah, yaitu sholat tahajud. Udah kaya, rajin sholat. Bukan cuma itu saja, setelah itu mereka baca Quran bersama dan persiapan sholat subuh di musola terdekat. Coba, udah kaya, rajin sholat, rajin sedekah, ini adalah orang-orang yang perlu kita inginkan. Maka di Banjarnegara pun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kalau jenengan itu berhenti di perempatan alun-alun Banjarnegara jam 2, jam 3 itu melihat nenek-nenek sama kakek-kakek gandengan tangan. Dari tahun 2016 saya melihat itu sampai sekarang orangnya masih ada. Awal-awal saya melihat, saya nggak bisa tuh bawa istri saya. Kenapa? Karena masih masa-masa produktif. Sampai berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bisa gandengan tangan sama istri, sama anak-anak. Bahagia kalau melihat orang itu rajin ibadahnya. Dan bukan hanya kita mendengar, tapi insya Allah keluarga kita pun nanti seperti itu. Kira-kira bisa nggak sih keluarga kita menjadi keluarga yang soleh? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa. Maka yang pertama itu apa? Iman, percaya sama Allah. Apa? Percaya sama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alaina min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Maksudnya apa? Semua zuriatnya akan masuk ke dalam surga. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang tuanya. Bismillah. Kita ajarkan anak-anak kita untuk apa? Beriman. Yakin. Yakin. Maka yang paling utama itu apa? Iman. Gak punya duit, gak apa-apa. Yang penting punya iman. Jangan sampai dia gak punya iman. Banyak hartanya tapi gak punya iman, ambiar hidupnya. Maka yang paling utama itu apa? Iman, percaya. Percaya gak kita keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah nantinya? Percaya, harus yakin, harus yakin. Harus ada iman. Maka iman itu lurus, kuat, murni. Jangan sampai ada yang tidak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata bukan hanya sekedar iman. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita mengerjakan amal soleh. Dengan cara apa? Ikhtiar, iman, maksimal. Bukan hanya sekedar percaya, bismillah percaya suami saya akan menjadi anak, menjadi suami yang soleh. Bukan itu saja. Tapi apa? Ada ikhtiarnya. Ada usahanya. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Sayyidah Hajar ketika mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Marwah, Sofa, Sofa, Marwah. Apa yang dilakukan? Ikhtiar, usaha. Dan ikhtiarnya itu dengan apa? Dengan keimanan dan maksimal. Pol-polan. Pol-polan itu apa? Tahajudnya.
duhanya, baca Qur'annya. Dan amal soleh yang paling utama itu ada 3 di dalam surat Fatir ayat 29. Apa itu? Baca Quran, sholat, infak. Apa? Baca Quran, sholat, infak. Kerjakan 3 amalan ini, jangan ditinggalkan dalam sehari. Apa itu? Baca Quran, sholat, infak. Maka di dalam 40 hari sukses bersama Allah ini semuanya ada. Tahajud, apa itu? Sholat. BQ, baca Quran. Tahajudnya sholat apa enggak? Atau cuma sekedar bangunin aja? Baca Quran apa enggak? Baca Quran. Dicontreng. Nanti subuh juga qobliyah, kemudian sholat, ya, kemudian baca Quran. Sampai terakhirnya apa? Yaitu adalah infak. Jadi kalau amalan ini dikerjakan selama 40 hari, bismillah, keajaiban dalam rumah tangga kita semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau apa enggak? Nanti semuanya, ya, ini nanti dibagiin, kemudian nanti apa namanya? Masing-masing diberikan. Nah, ini dibagikan aja. Cukup gak ya? Mudah-mudahan cukup ya. Dibagi saja. Nanti saya jelasin. Ending dari perjalanan ini apa itu? Salamun alaikum bima sabartum. Jadi dalam mengerjakan ini harus apa? Sabar. Nanti dalam perjalanan ini banyak permasalahan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar tanpa apa? Maka siapa yang mengerjakan semuanya ini, insya Allah dia akan happy ending. Gimana caranya happy ending? Just follow the way and you will get blessed. Apa caranya? Iman, ikhtiar iman maksimal, sabar tanpa tapi. Ikhtiarnya itu apa? Sholat, baca Quran, dan infak. Kira-kira bisa nggak kita infak setiap hari? Bisa apa nggak? Berapa kuatnya kita infak dalam sehari? 1.000 bisa nggak? Sehari 1.000. Berarti kalau 40 hari butuh uang berapa? 40.000. Siapin 40.000 itu. Dipecah jadi 1.000, kemudian masukin tuh tiap hari. Cekreng. Masukin tiap hari, cekreng. Kalau enggak anak berangkat ke masjid, Mas, mama nitip ya. Mas, bunda nitip ya. Pak, saya nitip ya. Masukin. Dan infak yang terbaik itu kapan? Di waktu baca Quran. Subuh baca Quran, maghrib baca Quran, isya baca Quran, duha baca Quran. Kalau emang nggak bisa baca banyak, minimal berapa? Jangan 1 ayat lah. Kalau cuma 1 ayat, alif lam mim, shadaqallahul azim, itu kelewatan. Kita ini bukan hanya sekedar mengetuk, tapi apa? Menggedor. Apa? Menggedor. Kalau orang diketok pintunya, datangnya cepat apa lambat? Ya lama, sampai dia dengar kan? Tapi kalau digedor, kira-kira dengar apa enggak? Cepat nggak datangnya? Ngerjainnya juga harus banyak. Jadi kalau bisa 1 hari 1 juz. Tapi kalau nggak bisa 1 hari 1 halaman. 1 halaman nggak bisa, setengah halaman. Setengah halaman nggak bisa, ya kelewatan lah. Kenapa? Karena ini dibacanya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang lihat di sini. Tulis di sini ya. Lihat ya. S. Tahajud S. Artinya apa? Sholat. Kalau jenengan sholat tahajud, contreng. BQ artinya apa? Pagi-pagi ambil Quran. Bismillah, mulai sekarang bikin cari Quran pribadi. Ada Quran pribadinya?
saya terusin mau nggak? Boleh nggak Ustaz? Boleh. Terusin boleh, dari awal juga boleh. Terusin boleh, dari awal boleh. Ya, Bismillah. Dibuka, dilihat, dibaca. Apa? Dibuka, dilihat, dibaca. Pertama bukan dibuka lagi, tapi apa? Dipegang, dilihat, dibuka, dilihat, dibaca. Quran itu diapain? Dipegang, dibuka, dilihat, dibaca. Beda. Ya, coba jenengan megang Quran aja. Sambil nunggu syuruk tuh, Quran dideketin, dipegang aja. Beda apa enggak? Beda. Coba deh. Ya, mulai hari ini baca Quran. Subuh, qobliyah. Qobliyah itu apa? Sholat sunnah fajar. Jadi qobliyah subuh itu sama dengan sholat sunnah fajar. Berapa rakaat? Kalau bisa jangan sampai lewat. Ini semua jangan sampai lewat. Kemudian apa? Sholat subuhnya S. Habis itu apa? Baca Quran. Setelah itu apa? Duha. Sholat nggak? Habis sholat jangan lupa baca Quran. Terus saja. Kalau ada Q namanya apa? Qobliyah. Kalau ada B namanya apa? Ba'diyah. Kapan ada B-nya? Zuhur. Kapan lagi? Maghrib. Kapan lagi? Isya. Kerjain semuanya. Kemudian jangan lupa infak setiap hari. Kalau bisa setiap pagi. Jalani terus, lagi safar paksain. Ya. Jadi kalau misalkan pas tamunya datang waktu sholat, bilang sama tamunya, saya sholat dulu ya, mau ikut apa enggak? Kalau tamunya ngomong, duluan deh, saya nitip, kelewatan tuh tamu. Sama-sama Islam, tapi dia cuma nitip doang. Bismillah, ya. Kapan kita mulai? Ntar malam nih. Kemudian jenengan punya pulpen? Punya pulpen? Sekarang catat. Di belakangnya tulis. Ya, tulis di belakangnya kira-kira hajat jenengan yang paling mendesak itu apa? Tulis di situ, tapi nggak usah dilihatin sama orang lain. Tulis di situ. Contohnya apa? Mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat haji. Tahun ini menikah. Menikahnya juga tulis nanti. Menikahnya sama siapa? Jangan sampai nikah perempuan dengan perempuan. Nikahnya sama siapa? Laki-laki. Laki-lakinya siapa? Yang ganteng, ya kan? Yang soleh. Apalagi? Ajir, ya kan? Boleh apa enggak? Catat semuanya. Ya, sudah ditulis. Kira-kira ada enggak keinginan panjenengan yang panjenengan niatkan di tahun 2024 ini? 3 yang paling utama di tahun 2024 ini apa? Catat sekarang, ya. Nanti kita akan doa bareng. Berani nyatet, berani diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti semua catatannya kita bawa nih. Ini kita bawa terus nih, ya. Semua dapat apa enggak? Ada yang belum dapat? Udah habis atau enggak? Habis? Saya titip ini apa namanya, masternya, jadi bisa di copy nanti. Berarti yang datang lebih dari 20 orang, ya. Bismillah. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya semoga kita semuanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan yang paling utama apa? Back to Allah, kembalilah kepada Allah. Come to Allah, datanglah kepada Allah. And talk to Allah, ngomong sama Allah. Caranya gimana? Semua yang kita catat tadi disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar lunas utang, kalau itu cuma keinginan. Tapi apa? Ditambahin, ya Allah, lunaskan utang saya. Itu menjadi doa. Kalau cuma sekedar dapat jodoh tahun
insya Allah kalau hari ini anak kita belum rajin sholat, semoga anak kita menjadi anak yang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, dan semoga kita semuanya bisa kembali bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya kan kedua, ya kan stain, suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim. Saya akan baca surat Al-Fatihah. Panjenengan doa yang tadi itu ya, yang sudah dicatat, doa yang sepenuh keyakinan, dan niatkan dari sekarang. Bismillah, mudah-mudahan 40 hari menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Saya akan baca Al-Fatihah, panjenengan doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Muqawwil al-ahwal, qawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah yang Maha membuka segala pintu kebaikan, bukakanlah pintu kebaikan dalam keluarga kami ya Allah. Ya Allah yang Maha pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki yang Engkau ridhoi. Jauhkanlah dari rezeki-rezeki yang subhat maupun yang haram. Ya Allah, jikalau rezeki kami masih di langit, maka turunkanlah. Jikalau rezeki kami masih jauh, maka dekatkanlah. Jikalau rezeki kami masih tersembunyi, maka keluarkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmat. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang rajin membaca Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, bukakanlah pintu rezeki kami, dan bimbinglah kami ke jalan lurus-mu, jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillah. Bismillah. Mudah-mudahan semua doa-doa panjenengan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di 40 hari ke depan dalam keadaan bahagia, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau sekarang hari ini tanggal berapa? 13. Berarti kalau 40 hari ke depan kapan? Yaitu di akhir bulan Februari. Akhir bulan Februari dan mengakhiri bulan Sya'ban dan mengawali bulan Ramadan dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.